Guys, ada pengumuman. Coba kasih tahu sebagai owner. Ada berita duka cita telah tutup Bread Papa di PIM dan seluruh outlet di Indonesia. Terus saya tanya, ini nggak ada di mall atau apa gitu kan? Nah, sekarang nggak ada gitu kata teman saya. Oke, halo soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan pada kesempatan hari ini, hari yang begitu cerah ini, saya kedatangan tamu yang begitu spesial. Ada salah satu rekan dosen saya dari Prodi S1 Bisnis Digital FWNJ. Nah, pasti sudah pada tahu dan kenal. Di sini ada Ibu Meta Barabrutu. Betul ya, Bu Meta ya? Apa Iya. kabar, Bu? Alhamdulillah luar biasa, sehat sekali Bu Ika. Bu Ika sehat? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Meta. Nah Bu Meta nih terima kasih banyak sudah mau hadir di Mate Channel gitu ya. Kayaknya udah lama bilangnya Bu Meta ayo kita podcast tapi Iya. baru hari ini bisa direalisasikan ya. Iya. Oke. Senang sekali bisa diundang oleh Bu Ika. Oke mantap. Nah Bu Meta saya tadi seperti di awal saya tuh punya sapaan untuk para soulmate yang sering menyaksikan video-video di Mate Channel. Oke. Nah mungkin Bu Meta mau coba sapa soulmate nggak? Iya, jadi terlebih dahulu dicontohkan. Contohin dulu ya, Bu oke. Ika. Nah, saya biasanya nyapanya gini nih. Halo soulmate, good day mates. Gitu. Oke, gitu ya. Iya. Ya, saya coba ya. Iya boleh silakan. Halo soulmate, good day mate. Nah mantap, makasih Bu Meta. Aduh. Nah Bu Meta kita mau ngobrol-ngobrol singkat aja hari ini gitu ya. Sambil mengisi siang hari kita ini. Iya. Kita mau ngobrolin tentang beberapa merek toko. Yang awalnya itu tuh mereka mengumumkan tutup permanen, tapi ternyata tuh selang beberapa waktu atau selang beberapa bulan tuh kok kayaknya kok ada lagi toko itu gitu ya. Oke. Jadi kayak mereka tuh buka lagi, beroperasi lagi setelah mungkin beberapa waktu tutup gitu ya. Dan ternyata yang pakai strategi ini saya nggak tahu ini strategi atau enggak, mungkin nanti kita bisa bahas ya. Yang pakai strategi ini tuh nggak cuma satu merek aja, tapi ternyata ada beberapa merek gitu ya yang awalnya mengumumkan tutup tapi kembali beroperasi. Jadi kayak misalnya contohnya ada Bird Papa, kemudian ada Carl's Junior Indonesia, Fish & Co, kemudian ada Popeyes Fries Chicken, dan mungkin ada beberapa merek lainnya ya. Oke. Nah kira-kira Bu Meta pernah dengar nggak sih atau mungkin pernah punya pengalaman misalnya ini kan tokonya udah tutup kok tapi tiba-tiba pas lagi jalan ke mall tapi tiba-tiba ini buka lagi Ada. gitu tokonya. Nah mungkin Bu Meta bisa cerita nggak soal itu? Iya, oke. Nah, jadi saya punya pengalaman gitu Bu Ika, pengalaman bertemu dengan salah satu brand yang Bu Ika sebutkan tadi. Karena Bu Ika waktu bilang toko aja yang tutup buka lagi, saya teringat sesuatu gitu. Jadi karena saya itu dulu anak daerah ya, ya sekarang masih anak daerah sih. Jadi Sama Bu, saya juga anak daerah. iya, Perantauan ya Bu ya? Perantauan. Nah, sekarang benar-benar. jadi perantau. Nah, jadi saya tuh dulu kuliah di Malang ya, Bika. Nah, jadi di Malang itu tidak ada roti ini gitu. Kita sebut saja si kuning atau berpapa ya, Bika. Nah, jadi awal bertemu dengan berpapa itu karena dibawa oleh-oleh sama teman saya. Oke. Karena dia itu pulang dari Jakarta dari Jakarta ke Malang itu naik pesawat ya. Nah, dan dia selalu memberikan saya oleh-oleh roti ini berpapa gitu. Nah, ketika saya dicoba kan langsung jatuh cinta. Suka gitu. ya, emang Suka. enak sih ya. Emang Betul. enak. Nah, terus saya tanya, ini nggak ada di mall atau apa gitu kan? Nah, sekarang nggak ada gitu kata teman saya. Jadi kita bisa beli ketika di bandara aja gitu. Oke, awalnya bilangnya gitu ya. Awalnya bilangnya seperti itu gitu. Nah kan terus sekitar 3 minggu yang lalu saya tuh jalan-jalan di mall Kelapa Gading ya Bika. Terus ada suatu toko gitu kan. Saya loh ada gitu kan. Ternyata sekarang ada ya Bika ya. Iya ada. Nah ternyata bertapa datang lagi gitu, buka gerainya di mall. Nah jadi wah kesempatan nih gitu. Oke. Nah jadi menarik ya. Kalau saya sih sebenarnya sempat ngikutin ada artikel lah muncul di sosial media saya di Instagram yang bilang kalau memang Berpapa itu tutup. Jadi nggak cuma sekedar nggak buka di mall tapi di bandara katanya juga tutup Oh, gitu ya. oke. Nah tapi ternyata beberapa bulan
terakhir ini tahun 2023 akhir ya kalau saya nggak salah, itu mereka memang buka lagi. Betul. Ya buka lagi. Jadi saya nggak tahu kalau yang di bandara ya, tapi kalau yang di mall tadi saya juga lihat tuh di Kelapa Gading mereka buka lagi. buka. Nah, Bu Meta, kira-kira menurut Bu Meta ini tuh sebenarnya merupakan bagian dari strategi marketing nggak ya? Toko yang awalnya mengumumkan tutup tapi terus kemudian buka lagi, atau jangan-jangan kita tuh sebagai konsumen tuh lagi kena prank ya? Jangan. Menurut Bu Meta gimana? Iya. Jadi ya sama sih buka, mungkin jangan-jangan kita kena prank ya. Jadi kalau misalkan menurut saya sih ini tuh bisa jadi suatu strategi ataupun bisa jadi si perusahaan ini mengalami penurunan laba atau udah nggak profit lagi di negara ini gitu. Jadi mereka cabut gitu. Bisa jadi seperti itu ya Bika. Nah tapi bisa jadi salah satunya juga itu karena ganti kepemilikan atau manajemennya sudah berubah gitu. Akhirnya dia datang lagi ke negara Indonesia ya, itu karena sudah ada perubahan manajemen si pemiliknya. Dia pasti menginginkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang punya potensi gitu. Makanya dia mau buka lagi di situ gitu Bika. Ya, saya juga pernah dengar sih terkait hal tersebut ya. Mungkin Soulmate juga bisa search gitu ya. Jadi seperti yang terjadi di Bird Papa nih. Itu ternyata tuh bangkrut gitu ya, sehingga harus tutup. Nah tapi ternyata gerainya kan kembali buka lagi ya. Karena memang ada pergantian manajemen atau lisensi gitu. Jadi ada perubahan lisensi dari namanya PT Mandai Prima menjadi PT Sebastian Citra Indonesia yang juga mengelola Roti-O. Gitu. Jadi benar tadi yang disampaikan Bu Meta bahwa ternyata mungkin alasan toko yang awalnya tutup tapi kemudian kembali buka itu ya karena ada salah satunya ya karena itu ya Bu Meta ya, ada perubahan manajemen kepemilikan atau lisensi. Nah kemudian kalau dari sisi strateginya gimana nih Bu Meta? Iya, jadi ini bisa menjadi suatu strategi yang bagus gitu ya Bu Kak, karena seperti yang saya mengalami sendiri ketika melihat berpapa itu saya langsung beli gitu. Karena saya nggak usah harus jauh-jauh pergi ke bandara atau saya pergi kemana untuk menikmati berpapa. Ketika saya tahu ada, saya langsung beli gitu. Nah itu serasa mengobati rasa rindu saya. Gitu Bu Kak. Yang jadi mungkin udah lama nggak beli gitu ya. Ngelihat buka jadi pengen beli. Nah antusiasnya otomatis tinggi nih untuk terhadap produk tersebut. Nah bisa jadi ini menjadi profit yang positif, profitnya bagus banyak untuk perusahaan tersebut gitu Bika. Oke, ya ini menarik ya, ternyata bisa menjadi salah satu bagian dari strategi juga ya, seperti yang tadi dialami sama Bu Meta. Jadi mungkin yang udah kayak ngerasa nggak bisa makan Bird Papa lagi gitu ya, pas ngeliat buka langsung senang langsung beli. Antusiasnya gitu ya. tinggi. Oke, nah ini strategi juga berkaitan dengan yang terjadi di media sosial nih Bu Meta. Jadi kalau kita cek gitu ya di Instagram atau di media sosialnya si toko atau merek yang bersangkutan, biasanya kalau ada toko yang mungkin sudah lama beroperasi tapi kemudian tutup, itu biasanya akan menimbulkan kesedihan. Kesedihan bagi para konsumen dan netizen-netizennya, sehingga akhirnya memenuhi kolom komentarnya. Wah sedih ya, misalnya nggak bisa makan itu lagi, nggak bisa datang ke sana lagi gitu ya. Nah begitu pula kalau misalnya si toko yang tadi tutup kembali buka. Nah itu kolom komentar di sosial medianya itu biasanya juga akan penuh gitu ya, karena wah seneng ya akhirnya buka lagi gitu ya. Jadi kayak rindu, terus kemudian langsung datang deh tuh berbondong-bondong ke tokonya gitu ya. Jadi itu benar jadi salah satu bagian dari strategi juga ya ternyata. Oke, jadi likes dan komen di kolom di Instagram atau di postingan si toko yang baru buka biasanya akan langsung heboh dan langsung banyak. Betul. Ya. Nah, iya Bu Kak. Jadi saya tuh pernah datang ke suatu seminar gitu ya. Nah, jadi si salah satu yang datang seminar ini orang ini jualan jamu gitu. Nah, jamunya ini terus sustain sampai sekarang. Terus dia tuh ditanyakan rumusnya kok bisa sukses apa gitu ya. Dia bilang ketika kita sebelum membuat atau akan menerbitkan suatu produk sampai akhirnya tutup pun kita tuh harus melakukan promosi gitu. Kalau misalkan coba mungkin Soulmate ya itu tahu kalau misalkan kita ada kafe mau buka itu kan pasti ditutup sama baliho besar putih gitu ya. Terus ada tulisan coming soon. Nah itu tuh menjadi awal mula itu udah promosi. Padahal belum buka. Nah pun seperti yang di media sosial tadi
mau tutup pun mereka melakukan promosi ya. Tapi karena kita nggak tahu suatu saat nanti mungkin kita akan kembali lagi dengan bentuk rasa yang berbeda. Iya, betul. Gitu. Jadi promosi itu selalu ada di setiap perjalanan Semua merek, gitu Bika. Betul. Oke, nah kemudian kalau selain promosi nih Bu Meta, mungkin hal yang penting lainnya yang harus dimiliki sama satu merek apa ya? Ya oke. Selain promosi ya tentunya ya. Oke Bika, nah ini yang menjadi salah satu hal yang penting juga gitu. Seperti Bird Papa tadi itu ya, dia datang otomatis kan sudah menyiapkan diri. Ya. Saya datang harus memberikan apa nih? Harus memberikan sesuatu yang baru gitu kan, supaya konsumennya ini merasa senang atau merasa konsumen baru pun datang untuk beli gitu, karena mereka ini menyiapkan sesuatu hal yang berbeda. Kalau saya baca di buku Kotler Keller Manajemen Marketing Bika itu mereka melakukan inovasi atau memberikan yang namanya new high quality offering. Oke. Nah, untuk para konsumennya, Bika. Iya, berarti mereka tuh setelah tutup tuh nggak cuma sekedar buka lagi aja kayak Betul. awal ya, tapi mereka mencoba untuk menawarkan sesuatu yang baru. Ya. Gitu ya, ada value creation gitu ya. Nah. Nah, ini seperti yang dilakukan sama Bird Papa ataupun beberapa merek tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi biasanya mereka setelah buka lagi, beroperasi lagi tuh biasanya akan menawarkan konsep sampai dengan varian produk yang baru. Betul. Jadi benar-benar kayak refresh gitu ya Bu Meta ya. Betul, Jadi setelah Bika. tutup buka lagi tapi tetap ada inovasi yang ditawarkan. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan saya boleh tambahkan sedikit Bika. Nah, jadi kita tuh ya soulmate. Jadi kita tuh harus yang namanya terus berinovasi. Karena menurut dosen saya dulu waktu saya kuliah ya, pilihannya hanya 2 kalau misalkan kita menjadi suatu perusahaan. Inovasi atau mati gitu. Kalau kita nggak berinovasi ya udah berarti pilihannya mati. Seperti Nokia ya Bika ya, salah satunya gitu kan. Dia tidak mau berinovasi, akhirnya ditinggalkan oleh para konsumennya. Iya, dan sekarang kan Gitu. banyak pilihan yang lain ya, yang Betul. tentunya membuat konsumen tuh jadi beralih ya. Betul Bika. Oke, jadi poin pentingnya nih tadi mungkin yang bisa saya simpulkan dari bahasan kita hari ini adalah bahwa tadi ya ternyata toko tutup dan kembali beroperasi itu selain tadi karena ada perubahan manajemen bisa jadi juga merupakan salah satu bagian dari strategi ya. Betul. Bagian dari strategi gitu ya Bu Meta. Oke, nah ini menarik sekali nih obrolan kita. Seru. Bu Meta, seru ya. Nah semoga nanti kita bisa menemukan topik-topik marketing yang lainnya yang mungkin bisa kita bahas di podcast kita. Gitu Betul, ya. baik, Kak. Oke. Nah oke Soulmate, kalau misalnya Soulmate punya pengalaman kembali datang ke toko yang awalnya mungkin mengumumkan tutup seperti Birds Papa, Cars Junior, Popeyes, Fish & Co misalnya gitu ya. Nah Soulmate bisa tulis di kolom komen pengalamannya seperti apa. Apakah benar toko-toko tadi menawarkan inovasi yang baru gitu ya. Nah, Bisa cerita nanti di kolom komen gitu ya Bu Meta ya. betul. Oke, menarik sekali. Terima kasih Bu Meta sudah hadir di Med Channel. Nanti kapan-kapan datang lagi ya. Nah, senang sekali Bika, ditunggu undangannya. Oke, kita bareng-bareng tutup podcastnya. Sampai jumpa Soulmate di video-video marketing berikutnya dan Good day, mates. Sampai jumpa. Bye.